Thrifting atau cakar menjadi tren yang sudah sejak lama merajalela di Indonesia. Namun belakangan ini kembali menjadi sorotan karena digadang-gadang menjadi lifestyle yang ramah lingkungan. Lantas, bagaimana tanggapan dosen lingkungan Unhas terkait hal tersebut? Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Thrifting menjadi tren yang kembali marak di kalangan masyarakat saat ini. Thrifting sendiri berasal dari bahasa Inggris thrift yang berarti penghematan. Thrifting dapat diartikan sebagai aktivitas membeli maupun menjual barang-barang bekas dengan tujuan untuk dipakai kembali. Julukan untuk thrifting di setiap daerah di Indonesia sangat beragam. Misalnya di Lampung, pakaian bekas dikenal dengan nama baju Batam, sedangkan di Sulawesi dikenal dengan nama baju cakar. Fenomena ini bahkan menjadi peluang bisnis yang menguntungkan apalagi dengan adanya media sosial. Akses untuk thrift shop menjadi sangat potensial dan digemari banyak kalangan. Selain bisa mendapat barang dengan harga yang jauh lebih murah, kualitas barang thrifting juga tidak perlu diragukan. Selain itu, dengan membeli barang thrifting, masyarakat juga turut mendukung agar umur suatu barang menjadi lebih panjang, atau dalam konsep penanggulangan sampah dikenal dengan istilah reuse atau menggunakan kembali. Terlebih jika melihat data yang ada saat ini, di mana produksi industri fashion menyumbangkan banyak dampak buruk terhadap lingkungan, di antaranya gas rumah kaca, emisi karbon, dan berbagai limbah lainnya. Sehingga konsep thrifting ini dianggap sebagai salah satu solusi dalam menanggulangi masalah limbah pakaian bekas, serta turut berkontribusi dalam menjaga lingkungan tempat tinggal kita dari mara bahaya. Insinyur Muhammad Rijal Idrus MSc, dosen lingkungan Unhas, menjelaskan bahwa konsep gaya hidup sederhana adalah konsep yang dianjurkan oleh agama dan paling cocok untuk lifestyle ramah lingkungan. Ia menyampaikan bahwa sebagai manusia, kita harus sadar akan pentingnya menjaga bumi ini agar dapat diwariskan kepada anak cucu kita nanti, yakni dengan menggunakan secukupnya tanpa berlebihan. Nah, thrifting itu adalah salah satu upaya agar supaya memperpanjang life cycle. Jadi salah satu yang dilakukan orang sekarang itu kan adalah life cycle analysis. Berapa lama sih sebuah bahan kita pakai? Kalau bisa selama-lamanya kan. Kayak misalnya gelas keramik. Itu kan satu biji untuk seumur hidup kita itu sebenarnya cukup. Nah, pakaian juga ya kalau memang sudah tidak mau dipakai, usahakan bisa diserahkan sama orang lain bisa pakai. Sepanjang-panjangnya bisa dipakai. Nah, dulu ada fenomena cakar. Nah, itu ya cakar itu sebenarnya salah satu upaya yang bagus untuk memperpanjang life cycle pakaian. Terus biasa juga misalnya dari yang tadinya pakaian turun kelas menjadi lap, tapi kan tetap dipakai ya. Iya, jadi thrifting itu bagus dan mungkin dulu dianggap kelas rendah, namanya rombengan kan. Dulu ada pasar rombengan, pasar second hand. Jadi semua barang bekas dijual. Nah, sekarang kelihatannya sudah tersegmentasi, ada peralatan-peralatan bekas, kemudian ada penjual HP bekas, lantas ada pakaian bekas, sepatu-sepatu bekas. Saya kira itu sebuah fenomena yang bagus karena itu menunjukkan bahwa kita menghemat sumber daya, berusaha untuk memperpanjang life cycle dari suatu bahan sehingga mengurangi tekanan terhadap bumi ini sendiri. Dari sudut pandang lingkungan, sepanjang suatu bahan masih bisa dipakai, maka dipakai saja terus meskipun bekas, karena memperpanjang life cycle itu adalah upaya melestarikan lingkungan. Rijal juga tidak lupa untuk menghimbau kepada masyarakat yang memilih untuk thrifting agar tetap memperhatikan aspek kesehatan. Salah satunya dengan mencuci terlebih dahulu barang thrift yang dibeli sebelum digunakan. Bahkan menurutnya, alih-alih berujung pada tempat sampah, alangkah lebih baiknya ketika barang yang sudah tidak digunakan diberikan atau diwariskan kepada yang membutuhkan atau dialihfungsikan menjadi barang lain, misal lap. Husnaini Putri Intan, Andi Muhammad Syafrizal, Unhas TV.